Itulah kejamnya kepolisian. Ya, kalau ada si Muhammad Nur Al-Azhar itu menantang saya secara online, kau di Jakarta, ayo kita bertemu sekarang. Di mana? Jangan cok-cok kau di apamu itu, di online apamu itu, ya, di komunitasmu. Mengapa Anda menipu? Dan saya laporkan kau, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian, dan Krisnamurti. Pasti itu. Ya, jangan, nggak bisa lagi kau berkelit. Saya umumkan nanti ke seluruh ahli IT di dunia ini. Kalau saya yang benar, berarti Muhammad Nur Al-Azhar sebagai kombes sekarang, kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri, telah menipu seluruh rakyat Indonesia, menyengsarakan seorang anak gadis dengan mengotak-atik digital evidence. Maka dia berhak bersama Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Nur Al-Azhar untuk dikirim ke Nusa Kambangan selama-lamanya seumur hidup mereka. Tetapi kepolisian tidak bisa lagi dipercaya. Public trust sangat rendah, tapi mereka masih bermain-main ya dengan kasus ini. Tidak berani menyelenggarakan gelar perkara terbuka, ya, dihadiri oleh wartawan, dihadiri oleh kedua belah pihak, pengadu, pendumes atau pelapor, ya, tetapi secara sepihak langsung mengklaim identik. Ya, kalau begitu nenek-nenek di pasar pun bisa ya nggak berani menunjukkan bukti apapun, analog atau fisik, di depan meja Dirtipidum itu, ya. Padahal pengacaranya Jokowi sudah mengatakan, saya yakin asli karena saya melihat bukti fisiknya, saya pegang, katanya Rifai itu. Saya pegang, maka saya yakin asli. Hanya karena kau pegang, kau mengaku kau pegang, terus publik ratusan juta ini langsung percaya. Memang siapa kau? Ya kan? Dirtipidum saja nggak berani menunjukkan kepada wartawan. Langsung dibalikkan katanya ijazahnya Jokowi ke Jokowi, ya, 2 hari sebelumnya, sebelum konvers. Kenapa nggak ditahan dulu itu ijazahnya, ya, supaya ditunjukkan ke publik, dipegang oleh Dirtipidum? Itu kan kejanggalan yang luar biasa, Pak Prabowo, ya, di sebuah republik yang menjunjung tinggi demokrasi, keterbukaan, tapi Dirtipidumnya sendiri seperti itu. Kan itu sangat perlu untuk diganti secepatnya itu, Pak Prabowo, ya. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Masa Dirtipidum levelnya level RT aja nggak seperti itu, ya? Ketika kita rapat RT, maka ketika memutuskan dan ada bukti fisik material, ya harus ditunjukkan. Karena Dumas saya, ya lewat Dumas presisi saya, 6 kali sudah saya laporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, ya, Christopher Harimanrianto, kasus Jessica Wongso. Mereka memanipulasi barang bukti digital menggunakan software gratisan bernama eWriteSoft. Write kanan, RIGHT, SOFT, ya, eWriteSoft tanpa spasi, bisa kalian download secara gratis. Itulah yang dipakai oleh Muhammad Nur Al-Azhar, ya, yang saat itu kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri. Itulah software gratisan, itulah yang dipakai untuk menurunkan resolusi video Jessica Wongso, sehingga tangan Mirna Salihin yang seharusnya mengambil sedotan dari atas meja ke dalam gelas itu tidak terlihat karena kabur. Dan laju premnya juga diturunkan dari 25 menjadi 10, sehingga dituduhkanlah Jessica yang menaruh sedotan sebelum Mirna Salihin datang. Itulah kejamnya kepolisian, ya. Kalau ada si Muhammad Nur Al-Azhar itu menantang saya secara online, kau di Jakarta, ayo kita bertemu sekarang. Di mana? Jangan cok-cok kau di apamu itu, di online apamu itu, ya, di komunitasmu, ya. Kau pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Mengapa Anda menipu? Ya, kau bilang itu software bawaan dari DVR Telview, FD161S, menipu lagi kau di mana itu? Di sidang PK Jessica Wongso, ya. Bawalah penipuanmu itu, kebohongan dan penipuanmu itu sampai ke liang kubur. Tetapi, ya, dengan catatan, ya, jika Pak Prabowo Subianto mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo, maka akan saya laporkan kau, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian, dan Krisnamurti. Pasti itu. Ya, jangan, nggak bisa lagi kau berkelit. Saya umumkan nanti ke seluruh ahli IT di dunia ini. Coba buktikan dulu eWriteSoft sebagai software bawaan DVR, ya, Digital Video Recorder, bermerek Telview dengan kode FD161S. Ya, apakah saya yang benar atau si Muhammad Nur Al-Azhar yang benar? Ya, kalau saya yang benar, berarti Muhammad Nur Al-Azhar sebagai kombes sekarang, kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri, telah menipu seluruh rakyat Indonesia, menyengsarakan seorang anak gadis dengan mengotak-atik
digital evidence, maka dia berhak bersama Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar untuk dikirim ke Nusa Kambangan selama-lamanya seumur hidup mereka. Tetapi jika saya yang salah, saya pun siap menghadapi hal yang sama, ya, menghabiskan waktu di Nusa Kambangan seumur hidup saya. Bagaimana Muhammad Noah Lazar? Siap nggak kau? Hah? Atau kau cuma berani online itu di komunitasmu? Ya? Saya sekarang sedang ada di Jakarta. Hah? Diskursus sudah menghubungi Anda dulu. Tahun 2023 atau 2024. Nggak berani kau? Hah? Face to face. Ya? Terus, apa kau nentang-nentangkan saya kau di online? Keluarlah kau di baris krim kau kan? Ayo kita ketemu. Face to face. Di forum keadilan TV, oke? Gitu loh. Atau di mana? Tapi face to face. Itu loh. Kalau berani. Ya, jangan cuma sembunyi kau di kantormu itu atau di komunitasmu yang selalu menyorak-nyorai kau. Apapun yang kau bilang benar. Ya, di Red Soft, ya, soccer bawaan di Virtual View, kau bilang untuk membantu perekaman. Itu di apamu itu pembelaanmu di PKJSIKA itu Oktober 2024 yang lalu. Konyol sekali, Red Soft untuk software untuk membantu perekaman. Itu kan cuma dari mulut seorang penipu itu ya, yang bisa keluar dari kayak gitu tuh. Ya. Itulah, ya, kalau berani keluar sekarang, gitu loh. Pasti saya laporkan kau. Begitu ganti Kapolri, apalagi saya lihat Kapolrinya ini baik, apalagi saya percaya pilihan Pak Prabowo ini, Kapolrinya ini akan jauh lebih baik daripada Listio Sigit Prabowo yang akan membersihkan oknum-oknum jahat di kepolisian. Kembali lagi kepolisian menjadi milik rakyat. Nah itu saya percaya, itu saya masih percaya 100% kepada Prabowo Subianto untuk membersihkan kepolisian ini menjadi kembali milik rakyat, bukan milik dinasti Jokowi. Itu, ya kan? Hanya karena Listio milik Jokowi harusnya kan? Ya, oke kita lanjutkan pembahasan Bang Tri dan Gus Nur ya. Kalian yang apa ya? Yang nggak berterima kasih atas perjuangan Bambang Tri dan Gus Dur. Mereka menuntut, tunjukkan Joko Widodo. Ya, ijazah SD, SMP, SMA. Kuliah termasuk nggak ya? Saya nggak tahu. Ya kan? SD, SMP, SMA. Atau kuliah juga. Ya, untuk dihadirkan di persidangan. Tetapi sampai persidangan selesai, vonis dijatuhkan, ijazah asli Joko Widodo tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan. Itulah pengecutnya Joko Widodo. Ya, bayangkan, dia saat itu masih presiden saja sudah takut menunjukkan ijazahnya. Apalagi ketika dia sudah tidak jadi presiden, dan apalagi nanti Kapolrinya sudah diganti. Siapalah yang membackup kau, Jokowi? Kan begitu. Pada saat Anda menjadi presiden, itu pun tidak berani menunjukkan, membawa ijazahmu di pengadilan. Ya, atau lewat pengacaramu saat itu. Siapa itu? Kantor Otto Hasibuan, ya kan? Nah, nggak berani kau masih presiden, nggak berani. Ya, apalagi sekarang sudah nggak jadi presiden, ya kan? Nggak bisa lagi kau atur nanti penggantinya Listio Sigit Prabowo kan? Bayangkan, ya, itulah ya, dua anak bangsa, ya, Bambang Tri dan Gus Nur divonis penjara hanya karena mereka menuntut ya Jokowi ijazahnya itu ditunjukkan kepada publik. Karena apa? Karena Anda sebagai presiden. Wajar rakyat mempertanyakan. Kalau Anda nggak berani menunjukkan itu, kenapa kedua anak manusia ini Anda hukum? Ya, lihat dengan sistem hukum yang sangat sesat. Hakim harusnya sebelum memutuskan hukuman kepada kedua anak bangsa tersebut, ya, yang merampas kebebasannya, Bambang Tri dan Gus Nur, harusnya hakim ya harus menghadirkan ijazah asli Jokowi yang dituntut itu, yang dituduh palsu itu. Ini enggak, hakim, entah hakim apalah saat itu, berani memutuskan Gus Nur dan Bambang Tri divonis 6 tahun. Tetapi ijazah Jokowi SD, SMP, SMA tidak dihadirkan. Ini kan Pak Prabowo hanya ada di Konoha. Ya, hanya ada di Konoha sistem hukum kotor seperti ini. Pak Prabowo Subianto, ya, izin Pak Jenderal, ya, bebaskanlah sepenuhnya
Bambang Tri, dan Gus Nur. Ini pengadilan sesat, Pak Prabowo Subianto. Memalukan dunia dan akhirat. Ya. Memalukan. Semua udah bebas, Bambang Tri. Oh ya. Tapi bebas bersyarat. Yiyim Tahir, muhabalah Gus Nur lagi berproses untuk ijazah palsu. Iya, saya sudah tonton videonya tadi di YouTube, ya kan? Muhabalah ini terminologi Islam ya. Saya nggak tahu, mungkin kurs mungkin ya, kurs mungkin kutukan ya. Apa terjemahan bebas saya nggak tahu. Coba kalian koreksi saya ya dalam apa itu dalam komentar ya. Persepsi saya seperti itu. Muhabalah adalah kurs, kutukan sedang bekerja, kutukan Gus Nur. Benar nggak sih? Coba kalian koreksi dulu saya apa artinya itu kan, ya kan? Siapa tahu saya salah ya. Banyak kali ternak di sini. Tolong dulu admin hapusi dulu. Biar jangan sempat dia cari makan 400 perak. Anjar Asmara dari Mekah Al-Mukaromah. Saya senang lihat orang jujur. Iyalah, apalagi orang jujur yang jadi presiden kita. Semoga Pak Prabowo Subianto ya kita doakan bersama menjadi orang jujur ya yang cita-citanya dalam hidup ini ya menyuburkan demokrasi kita ya karena tidak ada Indonesia emas tanpa ada demokrasi yang sehat ya gitu, dan membenahi penegakan hukum yang sudah hancur-hancuran 10 tahun di zaman Joko Widodo ya, contoh kasus Verdi Sambo ya. Sekarang kasus Verdi Sambo itu apakah benar hanya berhenti di Verdi Sambo? Bagaimana dengan uang yang banyak itu ya, apakah itu judul atau lain, kan kita tidak tahu, berhenti sampai di situ. Belum lagi kasus Vina Cirebon, Pak Prabowo Subianto bersuara lah Pak, ya kasus Vina Cirebon, 6 anak manusia, anak bangsa sendiri Pak Prabowo Subianto sekarang di penjara seumur hidup tanpa angka. 6 anak bangsa Pak Prabowo Subianto dihukum seumur hidup, dan hasil digital forensik Polda Jabar ekstraksi SMS 221410 menyatakan bahwa ada komunikasi antara almarhumah Vina dan Widi, temannya yang sekarang masih hidup ya, 221410. Tetapi dalam rentang waktu 21.15 sampai 22.30 ya, almarhumah Vina katanya dituduhlah 6 orang anak manusia ini melakukan serangkaian pemukulan maupun pemirkisiin bergilir. Ya, cobalah, kan tidak masuk akal. Penolakannya katanya, alasan penolakan PK-nya katanya, hasil digital forensik itu belum diuji katanya di pengadilan. Cobalah bayangkan. Siapa yang nyuruh, siapa yang salah itu hasil ekstraksi SMS tidak diuji? Kan jaksa, polisi, dan hakim. Tetapi yang disalahkan ke 6 anak manusia ini, coba. Itulah logika Hakim Agung, coba. Harusnya benefit of the doubt ya dikasih dulu sama orang ini. Yang 6 anak manusia ini dibebaskan dulu, baru diuji. Kan kesalahan tidak diujinya digital hasil ekstraksi SMS itu, di hasil dari digital forensik Polda Jabar itu kan bukan salah ke 6 anak manusia ini yang sekarang dihukum seumur hidup, tetapi kan kesalahan polisi yang nggak dipakai di reka adegan atau rekonstruksi, tidak dipakai oleh jaksa dalam penuntutannya, tidak dipakai oleh hakim sebagai pertimbangannya. Kan kok yang disalahkan ke 6 anak manusia ini Pak Prabowo Subianto? Tolonglah Pak Prabowo Subianto, lihat lagi berkas-berkas dari ke-6 anak bangsa kasus Vina Cirebon yang sekarang masih mendekam di penjara, yang akan menghabiskan usianya seumur hidup, padahal karena kelalaian dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Alasannya katanya hasil ekstraksi SMS tersebut belum diuji di persidangan. Kok disalahkan pihak ini anak manusia itu? Padahal kalau ekstraksi SMS itu dipakai di reka adegan, di persidangan oleh jaksa maupun hakim, kan nggak mungkin skenario yang ada itu seperti itu. Pak Prabowo Subianto, ya, aduh banyak kali buzzer ini di depan saya, ya. Admin, blok, kasihan deh kalian.
Saya cari makan tempat lain. Jadi putus omongan saya kan, padahal penting ini, ya kan, untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo Subianto. Ada 6 anak manusia di penjara Cirebon, Pak Prabowo Subianto. Bapak sudah 9 bulan ini menjadi presiden. Kenapa mereka masih tetap di penjara, Pak Prabowo Subianto? Ada ekstraksi SMS 22.14.10 dari almarhum Vina kepada temannya Widi. Dan itu akan mengobrak-abrik skenario, reka adegan, tuntutan maupun keputusan hakim. Kalau alasan penolakan PK tersebut karena tidak diuji di pengadilan, siapa yang salah? Harusnya kan hakim, jaksa, dan polisi. Kok yang dihukum ke 6 anak manusia ini, logikanya bagaimana itu para hakimnya? Logika berpikirnya bagaimana? Apakah ada kekuatan lain di balik keputusan ini? Jarod Richard, agen-agen asing, agen-agen Soko di Mahkamah Agung yang memiliki uang 1 triliun. 1 triliun atau 10? 1 triliun dan 50 kilogram emas. Orang-orang yang membeli keputusan hakim atau keputusan Mahkamah Agung dari para agen-agen keputusan itu. Ini loh Pak Prabowo perlu dibenahi. Tetapi mulailah ya benahi dengan melepaskan ke-6 anak manusia yang sekarang masih di penjara, Pak Prabowo Subianto. Saya harus berteriak ini terus. Yang apa ini? Buzzer ini yang punya berapa akun nih rupanya ya? Saya bingung, yang punya 10 atau 100 akun ya kalian atau 1000? Kok aktif kali? Saya akan membicarakan lain dulu ini dikit. Jangan dulu kalian apa-apa ya. Suban Sean. Nah ini apakah saya nih di angkatan saya di Electro Game. 3 DPO-nya fiktif, padahal peran utamanya lawak memang itu kasus. Ya, kalau nggak salah siapa itu apanya peran fiktifnya sudah lupa saya. Andi dan lain-lain tuh 3 itu yang berperan untuk membawa jenazah dari Vina maupun pacarnya ya itu dari lahan kosong. Andi dan Dani ya DPO itu sekarang masih fiktif, iya kan? Yang membawa katanya membopong jenazah almarhumah Vina dari lahan kosong ke jembatan Talun. Ya kan? Bayangkanlah ini Pak Prabowo Subianto, begitu hancurnya penegakan hukum di zaman Joko Widodo ini. Ya, itu masih di kasus Vina Cirebon. Yang kita bahas sekarang kasus Bambang Tri dan Gus Dur. Mereka bisa diputus 6 tahun penjara oleh hakim ini, tetapi ijazah asli Jokowi nggak pernah ditunjukkan Jokowi ataupun lewat pengacaranya di persidangan. Ini kan sudah pengadilan sesat ini, Pak Prabowo. Banyak sekali pengadilan sesat di Indonesia ini. Gitu. Ya. Harusnya kan kalau benar punya ijazah asli SD, SMP, SMA sampai kuliah UGM, tunjukkan aja lewat apanya itu, pengacaranya dari Otto Hasibuan itu. Ya kan? Selesai masalah. Ini dulu di pengadilan. Ditunjukkan. Ini kan sampai sekarang nggak berani menunjukkan. Terus salah siapa? Ya salah Jokowi. Dia mau jadi presiden tapi nunjukkan ijazahnya saja nggak mau. Itu kan, bayangkan 2 anak manusia harus dikurung di penjara 6 tahun, ya, tetapi ijazahnya nggak pernah nongol di pengadilan dan berani hakim itu memutuskan. Coba, ya, apa kalau nggak disuruh itu hakim oleh kekuatannya rezim Jokowi? Nggak mungkin, nggak, kan terlalu bodoh lah seorang hakim memutuskan seseorang itu pencemaran nama baik lah atau lain lah, ya. Tetapi yang dituduh ijazahnya itu nggak berani menunjukkan ijazahnya. Luar biasa. Katanya legal standing NU atau apa ditolak. Coba bayangkan. Itulah alasannya kemenangannya kata pengacaranya itu. Tapi ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Apakah NU ditolak seperti itu akan terjadi di Pengadilan Negeri Sleman maupun Solo? Kita lihat bersama. Apakah Jokowi masih punya kekuatan di pengadilan walaupun dia sudah nggak jadi presiden? Iya, maksud saya 7 terpidana, tetapi yang 1 sudah bebas murni ya kan. Nah, yang 6 bebas murni apa bebas bersyarat? Bebas murni kan sudah. Yang 6 ini kan kasus Vina Cirebon masih ada di penjara.
Padahal digital forensiknya pun dari mereka, Polda Jabar. Tapi hanya karena tidak diuji di pengadilan, ditolak oleh Hakim Agung. Dan 6 anak manusia ini nyawa loh, Pak Prabowo Subianto, direnggut kebebasannya karena ada malfunction, ya kan? Tidak berfungsi sistem hukum itu sebagaimana mestinya. Hanya karena nggak dipakai bukti forensik itu dalam rekonstruksi, dalam penuntutan oleh jaksa, maupun dalam pertimbangan hukum, keputusan oleh hakim. Ketujuh anak ini, terutama yang keenam anak ini, anak manusia ini harus mendekam di penjara. Kayaknya, ya, harusnya ini harus dibawa ini kayaknya ke pengadilan internasional, ya. Harus dibawa ini ke pengadilan internasional. Ayolah para pengacara, ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia, di civil society, apa nggak bisa kita bergerak untuk menyelamatkan 6 anak manusia ini? Kita suarakan, ya, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia internasional, bahwa pernah perampasan hak asasi manusia, 6 anak manusia ini dihukum seumur hidup, padahal ada bukti ekstraksi SMS. Harus kita suarakan ini. Ayo para pengacara, ya, civil society, bergeraklah, ya, lihatlah keadaan bangsamu saat ini sedang apa? Sedang menjadi keset kaki oleh siapa? Oleh dinasti Jokowi, ya.